Jumpa lagi dengan Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemampuan untuk memahaminya. Amin. Oke Sobat Mugres, dalam pertemuan ekstra hari ini, topiknya adalah grammar dasar. Ya, ada apa saja pada grammar dasar? Yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama yang perlu kita ketahui dalam penulisan kalimat bahasa Inggris adalah kata benda itu tunggal atau jamak. Kata benda itu sendiri adalah menyebutkan nama orang, tempat, benda atau ide. Ya. Kata benda tunggal tanpa tambahan s di belakang kata benda, sedangkan kata benda jamak ada tambahan s atau es. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk kata benda jamak. Bottle, bottles. Ya. Kata yang pertama ini adalah bottle, ya, tanpa ada huruf s di situ. Oke. Sedangkan kata yang kedua ada tambahan huruf s. Nah, ini menunjukkan bahwa benda itu adalah jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Ya. Yang kedua juga seperti itu, cup. Ya. Ada s di sini, ini termasuk jamak. Oke. Pencil, pencils. Oke. Desk. Nah, ini ada tambahan huruf s di sini. Desk. Berarti itu adalah mejanya lebih dari satu. Ya, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah kata benda posesif. Ya, kata benda posesif ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan milik kita, ya, atau milik seseorang. Kita cukup menambahkan tanda kutip dan s, ya. Contohnya, nih. The kids' toys. Nah, ada tanda kutip dan s di situ. Kemudian yang kedua, my parents' books. Ya, ini jika bendanya itu lebih dari satu. Ya, s-nya kita letakkan di sini, di tengah sini ya. The kids' toys. Ya. Jadi ada tuh dua tambahan huruf s pada yang menunjukkan yang menunjukkan bendanya lebih dari satu, sedangkan yang s di sini, ya, yang s pertama ini adalah menunjukkan bahwa itu kepemilikan. Contoh yang kedua, my parents' books. Nah, s pada kata parents ini adalah menunjukkan kepemilikan bahwa benda itu milik orang tua kita.
Sedangkan yang S kedua, books. Nah, itu berarti S itu menunjukkan buku itu lebih dari satu. Ya. Contoh lagi ini ada John's book. Berarti bukunya itu satu milik John's. Melvin's book. Ya. Itu juga bukunya satu, pemiliknya Melvin's. Dan seterusnya. Oke. Untuk penulisan kalimat yang lebih lengkap, kita bisa memperhatikan ya grammar berikut. Present tense ini merupakan grammar dasar ya yang menggunakan kata kerja pertama. Nah, contohnya ini subjek yang subjek dan to be yang ada pada present tense. Ya, subjeknya I menggunakan am. You are, they are, we are, she, he, it menggunakan is. Ya. Jadi I saya menggunakan am, sedangkan you, they, we adalah menggunakan are. Ya. Dalam penulisan kalimat, itu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ya, kita belajar menulis kalimat dasarnya dulu aja ya. Oke. Kalimat positif. I am a teacher. Nah, ini ya, I am a teacher. Saya seorang guru. He is hungry. Oke, dia lapar. Anak-anak, untuk penulisan to be ini, am, are, is, digunakan jika kalimat itu tidak ada kata kerja. Ya, contohnya ini, I am a teacher. Menggunakan am karena subjeknya I di sini. A teacher. Teacher adalah sebuah benda atau sebutan gelar seseorang. Saya seorang guru. Ya, di situ kalimat di situ tanpa ada kata kerja sehingga kita menggunakan to be, yaitu am sesuai dengan subjeknya I. Contoh kalimat positif yang kedua, he is hungry. Ya, he is hungry. Ini menggunakan to be is di sini karena subjeknya adalah he. Kita kembali di sini, she, he, it menggunakan to be is. Sama dengan nomor 1, ya. Hungry, hungry itu lapar. Merupakan kata sifat, bukan kata kerja. Sehingga kita menggunakan to be. Oke, contoh yang kedua kalimat negatif. Dalam penulisan kalimat negatif, kita cukup menambahkan kata not ya setelah to be. Ya, ini contohnya, I am not a teacher. He is not hungry. Oke. Selanjutnya, kalimat tanya atau interrogative sentence ini meletakkan to be, nah ini to be, are di depan subjek. Oke, are you a teacher? Are you a teacher? Ya, apakah kamu seorang guru? Oke. Contoh yang kedua adalah is he hungry? Ya, ini is he hungry ya kalimatnya. Apakah dia lapar? Ya, bentuk kalimat tanya dari kalimat negatif dan positif yang kedua. Oke, dari situ semoga anak-anak bisa memahami perbedaan penulisan present tense ya dalam kalimat
positif, negatif, dan interrogatif. Ya. Kali ini anak-anak kita penulisannya tanpa ada kata kerja ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis kalimat present tense dengan menggunakan kata kerja. Oke, semoga penjelasan Bu Rina tadi dapat kalian pahami dengan baik. Sekarang saatnya menuliskan satu contoh kalimat yang terdiri dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimatnya sesuai dengan kreativitas kalian, ya. Oke. Tetap semangat belajar di rumah. Thank you. See you next week. Bye. Oke sahabat Mugres, semoga penjelasan Bu Rina dapat membantu kalian mengerjakan tugas ya. Sebelum Bu Rina mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.